Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini udah pada subur nih. Ini teguran. Oh, teguran. Ya teguran. Rambut udah mulai putih, kumis putih, jenggot putih, ya kan. Pakai hitamin lagi. Ya Allah. Omong-omong, ente udah sholat belum nih? Ya, gimana ya? Ini berapa hari ini nih bang? Ini asal aneh sholat ya. Itu ada sih pikiran. Jadi kita kayak tiap kita lagi sholat tuh dunia ada aja yang terlintas tuh. Kayak seolah-olah ngeganggu pikiran kita gitu. Gak usah gitu. Kayak gitu. Sholat itu mencegah dari kemungkaran. Sholat itu tiang agama. Kalau rumah nggak ada tiangnya, rubuh. Jangan sampai tinggalin tuh sholat. Ini kan, wah itu perintah langsung dari Allah itu. Waktu Isra Mi'raj ada satu kisah nih. Ada satu artikel yang aneh tertarik tuh. Jadi dalam satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah di hadapan jamaah, ada salah seorang sahabat, dia menunduk setelah sholat berjamaah, tangannya ini dia menggenggam begini, seolah-olah dia mengeluh, seolah-olah dia enggak terima, dia menunduk sekali. Kemudian dia beranikan diri buat bertanya sama Rasulullah. Dipandangin sama Rasulullah, wajahnya dalam-dalam. Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah dengan ringan, dengan santai Rasulullah. Tapi Rasulullah, pertanyaan saya ini takut hina di mata Allah ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Allah tidak akan menghinakan orang yang bertanya untuk kebaikan. Silahkan bertanya apa, kata Rasulullah. Begini ya Rasulullah, sholat saya tidak khusyuk ya Rasulullah. Setiap saya melakukan sholat, pikiran saya ini pikiran keduniaan, pikiran masalah-masalah yang menumpuk. Jadi tidak bisa yang namanya khusyuk ya Rasulullah. Saya takut ya, sholat saya ini tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menunduk. Semua jamaah sahabat yang hadir saat itu juga terdiam, tidak ada yang berani memandang, melihat Rasulullah. Rasulullah meneteskan air mata, Rasulullah. Sahabat bingung. Kemudian sahabat saling bertanya, ada apa ya Rasulullah, sampai meneteskan air mata dengan kesedihan yang mendalam, dengan pertanyaan itu yang menjadi bebankah. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya pelan-pelan, diangkat kepalanya sambil air matanya berlinang, ditatap itu para sahabat satu persatu dengan hati yang paling dalam di sana. Kemudian Rasulullah menjawab, jiwaku dalam genggaman Allah sepenuhnya, zat jiwaku dalam genggaman Allah. Kalau kita tidak sholat, putus kita akan sholat, setan akan menang. Setan akan mengganggu di setiap sudut waktu kita sholat, agar kita tidak khusyuk. Berhasil setan dari sisi untuk melupakan pikiran-pikiran khusyuk. Rasulullah berpesan kepada jamaah sahabat-sahabatnya yang di hadapan, teruslah
laksanakan sholat. Walaupun kamu tidak khusyuk, walaupun kamu belum fokus, nanti kamu akan memahami dan akan fokus. Setan akan terus mengganggu. Makanya Rasulullah berpesan, kalau kamu kembali menghadap sholat, Allah akan menyambut. Bayangkan, ada seorang ibu kedatangan anaknya, menghampiri anaknya kepada ibunya. Dia datang dengan terjatuh, dia datang bangun lagi. Apa si ibu marah? Si ibu tidak marah, dihampirinya anak itu, diangkatnya begitu dia jatuh, dipeluknya erat-erat anak itu oleh seorang ibu. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melebihi dari kasih sayangnya seorang ibu terhadap anak. Dipelukkan, Allah menerima semua. Jangan tinggalkan sholat. Pesan Rasulullah. Sahabat mengingat pesan Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah? Saat kamu kembali menghadap Allah, Allah akan menyambut. Laksanakan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Oke, insyaallah bermanfaat. Terima kasih nih Bang. Ya. Pencerahannya. Amin, sama-sama, ini juga buat kalian ya kan? Iya. Allahu Akbar, subhanallah.